Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Adi Nugroho. Kali ini akan menyampaikan diagnosis keperawatan dalam SDKI dan PSIKI. Diagnosis keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang berlangsung aktual maupun potensial. Diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Standar diagnosis keperawatan Indonesia adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penegakan diagnosis keperawatan dalam rangka memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan etis. Standar ini merupakan salah satu komitmen profesi keperawatan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai klien dan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh anggota profesi keperawatan. Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran atau outcome yang diharapkan. Standar intervensi keperawatan Indonesia menggunakan sistem klasifikasi yang sama dengan standar diagnosa keperawatan Indonesia. Sistem klasifikasi diadaptasi dari sistem klasifikasi International Classification of Nursing Practice yang dikembangkan oleh National Council of Nursing sejak tahun 1991. Contoh dari SDKI adalah diagnosa aktual, yaitu diagnosa pola nafas tidak efektif. Ini kategorinya fisiologis, subkategorinya respirasi. Untuk definisinya adalah inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi yang adekuat. Penyebabnya depresi pusat pernafasan, hambatan upaya nafas, deformitas dinding dada, deformitas tulang dada, gangguan neuromuskular, gangguan neurologis, imaturitas neurologis, penurunan energi, obesitas, posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru, sindrom hipoventilasi, kerusakan inervasi diafragma, cedera pada medula spinalis, efek agen farmakologis, dan juga kecemasan. Tanda dan gejala mayornya, subjektifnya didapatkan dyspnea. Untuk objektif didapatkan 1. Penggunaan otot bantu pernapasan, yang kedua ekspirasi memanjang, yang ketiga fase pola nafas abnormal. Gejala dan tanda minornya, subjektifnya terdapat ortopnea, objektifnya pernapasan purkes slip, pernapasan suping hidung, diameter torak anterior posterior meningkat, ventilasi semenitnya menurun, kapasitas vitalnya menurun, tekanan ekspirasi menurun, tekanan inspirasi menurun, ekskursi dada berubah sesuai dengan standar keperawatan diagnosis di Indonesia. Kondisi terkait dari pola nafas tidak efektif adalah depresi sistem saraf pusat, cedera kepala, trauma toraks, Guillain-Barré syndrome, multiple sclerosis, myasthenia gravis, stroke, quadriplegia, dan intoksikasi alkohol. Intervensi utama yang diberikan adalah manajemen jalan nafas dan kemudian pemantauan respiratori. Selanjutnya adalah contoh diagnosa risiko berdasarkan SDKI. Salah satunya risiko aspirasi. Ini kategorinya fisiologis, subkategorinya respiratori atau respirasi. Definisinya, berisiko mengalami masuknya sekresi gastrointestinal, sekresi orofaring, benda cair atau padat ke dalam saluran tracheobronchial akibat disfungsi mekanisme protektif saluran nafas. Kondisi klinis terkait adalah cedera kepala, stroke, cedera medula spinalis, Guillain-Barré syndrome, penyakit Parkinson, keracunan obat, alkohol, dan juga pembesaran uterus. Untuk intervensi utamanya menurut PSIKI adalah manajemen jalan nafas, kemudian pencegahan dari aspirasinya. Kemudian kita masuk ke contoh diagnosa kesejahteraan. Contohnya adalah kesiapan peningkatan pengetahuan, kategorinya perilaku, subkategorinya penyuluhan dan pembelajaran. Untuk definisinya, perkembangan informasi kognitif yang berhubungan dengan topik spesifik cukup untuk memenuhi tujuan kesehatan dan dapat ditingkatkan. Tanda gejala dari diagnosa ini adalah yang pertama mengungkapkan minat dalam belajar, yang kedua menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik, yang ketiga menggambarkan pengalaman sebelumnya yang sesuai dengan topik. Untuk objektifnya ini sesuai dengan perilaku dan pengetahuan yang dialami oleh klien. Kondisi klinis yang terkait dengan diagnosa ini adalah perilaku upaya untuk meningkatkan kesehatan pasien.
Untuk intervensinya sesuai dengan panduan standar intervensi keperawatan Indonesia. Yang pertama, bimbingan antisipatif, kemudian edukasi kesehatan, yang selanjutnya edukasi penyakit, kemudian identifikasi risiko, keempat dan kelima manajemen perilaku dan penentuan tujuan bersama. Demikian tadi adalah contoh dari diagnosis keperawatan dalam SDKI dan juga SIGI. Saya Yusuf Fadri Nugroho, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.